Green Sukuk langsung meningkatkan tadi ranking Indonesia di dalam keuangan syariah global. Dan kita masih bisa menstrukturkan karena program-program Bapak Presiden mengenai hilirisasi semuanya basisnya adalah aset yang tangible. Biasanya ekonomi syariah membutuhkan itu sebagai underlying asset. Kalau itu semua distrukturkan secara syariah, saya yakin kita akan melejit nomor 1 di dunia. Itu adalah salah satu cara strategi yang menurut saya perlu untuk dipikirkan dan diikhtiarkan. Tantangan paling besar adalah bagaimana dengan struktur yang sifatnya syariah tidak menambah beban, tidak menciptakan inefisiensi dan kemudian bahkan menimbulkan moral hazard. Karena sama seperti instrumen yang lain, begitu dia digunakan dengan etika yang salah, maka dia juga bisa menjadi instrumen yang menyengsarakan. Maka kita juga perlu untuk saling menjaga. Saya tidak akan menyampaikan mengenai berbagai instrumen lain yang terus kita dorong, seperti kas wakaf link sukuk. Ini juga salah satu kita coba lakukan. Instrumen yang kita terus berinovasi dengan berbagai cara tetap sesuai dengan prinsip kesyariahan, namun bisa menjawab masalah kekinian yang nyata. Dan ini telah mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai inovatif financing sosial yang berbasis wakaf. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang semuanya terus melakukan inovasi. Saya tidak ingin contohnya hanya satu, yang pertama kali dulu sama Pak Kiai Maruf kita luncurkan ya Bapak, yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Harusnya ada yang lain dan segera bisa menyusul. Tadi yang disebut sebagai penumpang. Proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan mengenai bagaimana penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha. Persepsi mengenai ekonomi syariah yang dianggap lebih repot dari sisi strukturnya harus bisa kita hilangkan. Dan ini kerjasama dengan MUI menjadi luar biasa penting karena Dewan Syariahnya ada di dalam MUI. Bagaimana kita bisa menjawab masalah-masalah dengan efisiensi tanpa mengkompromis keadilan. Tetap memiliki etika yang tinggi tanpa menciptakan beban kepada yang harus melakukan. Itu adalah tantangan nyata. Karena kalau tidak yang muncul adalah instrumen lain yang menjawab berbagai kebutuhan itu. Oleh karena itu kita akan terus mendorong, termasuk di dalam APBN adalah mendorong mengenai masalah sertifikasi halal. Ibu bapak sekalian, cita-cita yang baik dari kita hanya akan bisa terwujud menurut saya apabila yang menjalankan mengikuti tauladan Rasulullah. Dan saya favoritnya ada di sini. 4 karakter dari Rasulullah adalah apa yang hari ini disebut soundbite-nya adalah good governance. Kita sering hanya bicara tentang syariahnya, melupakan bahwa fondasi dari setiap cita-cita yang ingin dicapai adalah karakter yang menjalankan. 2 yang pertama sering kita lihat tercederai secara cepat. Sidik dan amanah. Mau megang duit 1 juta, 1 miliar, 10 triliun, 1000 triliun, 3.800 triliun kayak APBN. Kalau Anda tidak punya dan tidak menjaga sidik dan amanah, maka Anda akan tidak hanya mencederai cita-cita Islam itu, tapi Anda menzolimi orang yang paling perlu untuk kita
bela. Setiap cedera terhadap dua karakter itu adalah cedera terhadap cita-cita mulia mengenai Islam dan cita-cita untuk mewujudkan keadilan. Saya senang dua karakter yang lain, yaitu tablik dan fatonah. Tablik itu menyampaikan, itu berarti kita harus mampu untuk transparan. Mengelola ekonomi tanpa transparansi, pasti di situ banyak syaitoni rojim. Banyak banget syaitoni rojim. Maka menyampaikan itu menurut saya adalah sebuah wujud untuk kita dicek atau dilihat supaya kita terus ada di dalam rel yang amanah. Dan yang terakhir adalah fatonah. Ini buat saya menimbulkan keresahan. Karena fatonah artinya cerdas. Dunia berubah begitu cepat. Hari ini digital teknologi mendikte dan orang semua membuat prediksi 10 tahun ke depan dunia akan berubah luar biasa karena teknologi. Kita lihat perang sekarang saja. Dulu adalah prajurit versus prajurit di depan battle. Itu perang dunia kedua, perang Vietnam. Sekarang drone versus drone. Pilotnya ada di tempat yang kita nggak tahu. Sekarang semua negara sudah mulai berpikir coupling saya di planet Mars di mana. Islam seharusnya memiliki keresahan terhadap aspek kecerdasan ini. Dan saya berharap pada sarjana ini kita mampu untuk mengikuti karakter mulia dari Rasulullah yang kita semua cintai. Bagaimana kita menciptakan sebuah kecerdasan sosial. Kecerdasan individual kita lakukan, memberikan tadi presiden sekolah rakyat, sekolah unggulan. Sekarang beasiswa LPDP yang sudah lebih dari hampir 650.000 bisa sekolah di sekolah manapun terbaik di dunia. Beliau ingin ngejar dari sisi science, technology, engineering, math. Karena tanpa itu kita akan asik dengan kata-kata dan dengan berbagai program-program yang mungkin kecil dan tidak menyelesaikan persoalan, jangankan umat manusia, bangsa kita sendiri mungkin masih jauh. Jadi saya berharap di dalam Sarjana Nasional Ekonomi Syariah ini mari kita terus berikhtiar, berjuang bahasa Arabnya apa Pak? Ijtihad ya Pak ya? Jihad, berjihad di dalam area yang dimana kita semuanya bisa berkontribusi ikut menyelesaikan masalah bangsa dan manusia hari ini dan ke depan. Di tangan Bapak Ibu semuanya lah akan menentukan itu. Saya sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus juga sebagai Ketua IAEI yang sedang menyusun program, mohon untuk mendapatkan dukungan agar kita mampu untuk terus mengakumulasi dan mengembangkan knowledge dan innovation agar inti substansi syariah tetap kita bisa jalankan dan pada saat yang sama kita bisa mencapai kemajuan.